Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Selamat datang di Dapur Bude. Di video kali ini aku mau memasak cah kangkung toge. Menu sederhana yang bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Ini enak banget untuk lauk sehari-hari. Dimakan dengan nasi anget di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Cah kangkung toge ini pokoknya sangat recommended untuk lauk sehari-hari. Mau tahu cara membuat dan apa saja bumbu cah kangkung toge yang enak, gurih, dan pastinya bikin lagi? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan kangkung. Ini aku menggunakan satu ikat kangkung ukuran kecil, lalu dipetikin atau disiangin seperti ini. Kangkungnya sudah dipetikin semua, lalu diberi air dan tambahkan 1 sendok makan garam. Ini direndam sekitar 5-10 menit untuk menghilangkan kotoran atau barangkali ada ulet atau lintah yang nyelip di batang kangkung. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan pastikan kangkung terendam air garam semua. Sambil menunggu kangkungnya direndam dengan air garam, aku menyiapkan bahan lainnya. Ini ada toge panjang sekitar 100 gram. Adapun bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau, pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera. 2 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat merah, 1 buah tomat hijau, dan 1 batang daun bawang. 1/4 sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk, serta 1 sendok makan saus tiram. Dan ini bumbunya dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dihaluskan. Ini diulek kasar saja teman-teman. Kali ini aku menghaluskan bumbunya menggunakan cobek seperti ini. Teman-teman barangkali ingin lebih cepat bisa menghaluskan bumbunya dengan di chopper ataupun di blender. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah keriting, serta garam dan kaldu bubuknya dimasukkan semua supaya lebih mudah diulek bumbunya. Dan ini seperti ini, cukup diulek kasar ya teman-teman. Masih bertekstur seperti ini. Lalu potong-potong tomat dipotong-potong kecil. Oh ya teman-teman, kangkung yang tadi direndam dengan air garam dibilas atau dicuci yang bersih ya teman-teman. 2-3 kali. Pokoknya sampai benar-benar bersih. Lalu potong-potong juga tomat hijau, dipotong-potong dadu kecil seperti tomat merahnya. Ini yang menambah enak seger cah kangkung togenya. Ada tambahan tomat merah dan tomat hijau. Lalu potong-potong juga daun bawang dipotong-potong kecil. Cah kangkung toge ini menu sejuta umat. Hampir semua orang suka dengan cah kangkung. Apalagi ditambah dengan toge dan dimasak setengah matang supaya togenya masih kriuk, masih crunchy. Lalu siapkan pan atau wajan, beri minyak goreng secukupnya. Tumis terlebih dahulu bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Ditumis, digongseng-gongseng sampai bumbu benar-benar matang, tanak, dan harum. Diaduk-aduk terus supaya matang merata dan tidak gosong. Ini aromanya harum banget, bumbunya sudah matang, sudah tanak. Lalu tambahkan air secukupnya.
dan masukkan 1 sendok makan saus tiram. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Lalu setelah kuahnya mendidih, masukkan kangkung. Dan diaduk-aduk terus sampai kangkungnya layu. Ini tidak perlu ditutup ya teman-teman. Cukup diaduk-aduk terus seperti ini menggunakan api yang paling besar. Supaya kangkungnya tetap hijau cantik. Mau dibikin berkuah seperti aku ini atau agak kering, pokoknya sesuai selera. Dan jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Ini kangkungnya sudah layu, sudah hampir matang. Masukkan potongan tomat merah, tomat hijau, dan batang daun bawang, serta toge yang sudah dicuci bersih. Dan diaduk-aduk kembali, dimasak sampai togenya layu. Mau dimasak togenya setengah matang, supaya masih kriuk crunchy atau matang, pokoknya sesuai selera. Pokoknya diaduk-aduk terus supaya tercampur merata. Dan ini tadi aku sudah icip-icip, rasanya sudah pas asin gurihnya menurut selera aku. Dan togenya mau aku masak setengah matang saja. Dan ini sudah cukup, matikan api dan segera pindahkan ke piring saji. Cumi sambal lombok ijo. Ini enak, sedap banget untuk lauk sehari-hari. Daging cuminya yang lembut, empuk, dan tidak alot. Pokoknya ini sangat recommended untuk lauk sehari-hari. Selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Cumi sambal lombok ijo ini enak banget dinikmati bareng nasi anget di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Mau tahu cara membuat dan apa saja bumbu cumi sambal lombok ijo yang enak, gurih, daging cuminya lembut, empuk, dan tidak alot? Yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan 500 gram cumi basah. Ini sudah dicuci bersih, sudah dibuang tinta dan plastik tengahnya. Lalu ini diberi perasan air jeruk nipis untuk mengurangi bau amis pada cumi. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini didiamkan sekitar 10-15 menit. Setelah didiamkan sekitar 10-15 menit, tidak perlu dicuci kembali ya teman-teman, langsung bisa diolah. Dan ini setelah didiamkan sekitar 15 menit, cuminya dipotong-potong supaya tidak terlalu besar. Ini yang besar aku potong menjadi 3 atau 4 bagian. Yang kecil ada yang dipotong menjadi 2 dan ada juga yang tidak dipotong. Dan potong-potong cumi semuanya sampai selesai. Adapun bumbu-bumbunya ada 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruah jahe, cabai rawit hijau, pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera, 10 buah cabai hijau keriting, 4 buah cabai hijau besar. Ada 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, irisan lengkuas. Dan ada 2 buah tomat hijau. Ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, masing-masing setengah sendok makan. Kemudian potong-potong bawang merah, bawang putih, cabai hijau keriting, cabai hijau besar, dan juga tomat hijaunya. Ini supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Kali ini aku menghaluskan bumbunya dengan di-chopper. Selain di-chopper, bisa juga menghaluskan bumbunya menggunakan blender atau diulek manual menggunakan cobek.
Bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, jahe sudah dipotong-potong dan ini siap dihaluskan. Kemudian masukkan ke dalam chopper. Dan ini bumbunya sudah halus, tapi masih bertekstur ya teman-teman, atau diulek kasar. Lalu siapkan pan atau wajan, beri minyak goreng secukupnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan daun salam, daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, dan irisan lengkuas. Ini ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bumbu benar-benar matang, tanak dan harum, supaya tidak langu. Digonsreng-gonsreng terus supaya matang merata dan bawahnya tidak gosong. Cumi sambal lombok hijau ini pokoknya menu yang enak, sedap banget. Bumbunya juga sangat simpel dan praktis. Bikinnya juga gampang banget. Ini bumbunya sudah matang, tanak dan harum. Masukkan cumi dan juga masukkan garam, kaldu bubuk, serta gula pasirnya. Ini diaduk-aduk terus, dimasak sampai cuminya matang. Ini dimasak tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, supaya cuminya tidak alot. Karena ini kalau dimasak terlalu lama, cuminya jadi alot. Tidak perlu menambahkan air, karena ini cuminya juga mengeluarkan air. Setelah dibiarkan beberapa saat, cuminya sudah matang, sudah mengeluarkan air. Jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Dan ini rasanya sudah pas. Capcay sayur kuah nyemek. Ini enak banget dikadohin atau untuk lauk makan nasi. Selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Ini untuk lauk sehari-hari, dimakan bareng nasi anget, di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Rasanya yang enak, gurih, dan pastinya bikin ketagihan. Mau tahu cara membuat dan apa saja bumbu capcay sayur kuah nyemek yang enak, gurih, dan pastinya bikin nagih? Yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan 1 buah wortel, ini sudah dikupas dan dicuci bersih, lalu diiris-iris tipis. Kembang kol, selain menggunakan kembang kol, bisa juga menggunakan brokoli, jagung muda atau putrén, sawi putih, apapun sayurannya, pokoknya sesuai selera. Kol atau kubis dipotong-potong agak besar. Sayur pakcoy ini juga dipotong-potong agak besar. Ini sayurannya sebelum dipotong-potong sudah dicuci bersih ya teman-teman. Sosis, aku menambahkan 2 biji sosis lalu diiris-iris tipis juga. Aku juga menambahkan ayam, ini bagian dada. Sudah dibuang tulangnya, lalu dipotong-potong kecil. Selain menambahkan sosis dan ayam, bisa juga menambahkan bakso,
udang, cumi, apapun itu sesuai selera. Satu butir telur ayam, bisa juga diganti dengan telur bebek. Lalu geprek 4 siung bawang putih dan dicincang kasar. Bawang bombay, karena bawang bombaynya besar, aku menggunakan setengahnya saja dan dipotong-potong kecil. Satu batang daun bawang dipotong-potong kecil juga. Satu buah tomat merah dipotong dadu sedang seperti ini. Dan untuk pengentalnya, aku menambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Lalu siapkan pan atau wajan, beri minyak goreng secukupnya, tumis terlebih dahulu bawang putih cincang. Ditumis, digosreng-gosreng sampai layu. Diaduk-aduk terus agar matang merata dan tidak gosong. Bawang putih sudah layu, masukkan irisan bawang bombay. Dan ditumis kembali sampai bawang bombay layu. Bawang bombay sudah layu dan harum, masukkan 1 butir telur ayam dan diorak-arik, digosreng-gosreng, dimasak sampai telurnya matang. Telur orak-arik sudah matang, masukkan irisan wortel. Lalu tambahkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan daging ayam. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa. Sebenarnya ayamnya dimasukkan sebelum wortel, sebelum diberi air, tapi tidak apa-apa. Yang penting ayamnya matang. Ini dimasak sampai wortel dan daging ayam matang. Daging ayam dan wortel sudah matang, masukkan kembang kol dan juga irisan sosis. Ini dimasak sampai kembang kol juga matang. Kembang kol juga sudah matang, masukkan potongan sayuran, daun bawang dan juga potongan tomat. Tambahkan garam dan kaldu bubuk serta kaldu jamur, masing-masing 1/4 sendok makan. 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan kecap asin. Lalu diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Karena capcaynya dibikin kuah nyemek, jadi kuahnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ini semuanya sudah matang, jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau rasanya sudah pas, terakhir masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Dan diaduk-aduk kembali, dimasak sampai kuah mendidih kembali. Dan ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Segera pindahkan ke piring saji. Gulai daun singkong.
Ini enak sedap banget untuk lauk sehari-hari. Rasanya yang enak, gurih, bumbunya medok, dan pastinya daun singkongnya juga empuk. Ini enak banget dinikmati bareng nasi anget di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Gulai daun singkong ini selain bahannya sangat mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Mau tahu cara membuat dan apa saja bumbu gulai daun singkong yang enak, gurih, dan pastinya bikin nagih? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan daun singkong. Ini aku menggunakan 1 ikat daun singkong. Sudah disiangi atau dipetikin, dipilih daunnya yang muda. Dan ini mau dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah daun singkong dicuci bersih, didihkan air dan rebus daun singkong sampai matang, sampai empuk. Ini ditutup supaya cepat matang dan sesekali dibolak-balik supaya matang merata. Dan ini daun singkongnya sudah matang, sudah empuk, segera angkat dan tiriskan. Lalu dicuci atau dibilas dan diperas supaya kadar air menyusut. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan ada 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kencur dan jahe masing-masing 1 ruas, 5 cm kunyit, 2 butir kemiri, 2 buah cabai rawit merah, pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera. 3 buah cabai merah keriting. Ebi atau udang kering sekitar 1 sendok makan. 2 lembar daun salam, setengah sendok makan ketumbar, garam, kaldu bubuk, kaldu jamur, dan juga gula pasir, masing-masing setengah sendok makan. Dan ini bumbunya mau aku haluskan. Kembali ke daun singkong. Ini setelah daun singkong direbus, dibilas, lalu diperas supaya kadar air menyusut dan dipotong-potong agak besar seperti ini supaya tidak terlalu panjang. Kemudian ini potong-potong cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, dan jahe supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Kali ini aku menghaluskan bumbunya dengan di blender. Teman-teman bisa juga menghaluskan bumbunya dengan di chopper atau diulek manual. Cabai, kunyit, jahe, kencur, dan juga bawang merah, bawang putih sudah dipotong-potong. Masukkan ke blender, ebi atau udang kering, dan juga ketumbar, dan tambahkan sedikit air supaya lebih mudah dihaluskan. Dan ini bumbunya sudah halus. Siapkan pan atau wajan, beri minyak goreng secukupnya, tumis bumbu sampai benar-benar matang, tanak, dan harum.
Diaduk-aduk terus supaya matang merata dan tidak gosong. Ini bumbunya sudah matang, tanak dan harum, sudah pecah minyak. Masukkan santan encer sekitar 600 ml. Masukkan garam, kaldu jamur, kaldu bubuk, dan juga gula pasirnya. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, masukkan daun singkong yang sudah direbus. Ini diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Dan dimasak sampai bumbu meresap ke dalam daun singkong. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Ingat ya teman-teman, selalu diaduk-aduk, jangan ditinggal supaya santannya tidak pecah. Dan gulai daun singkong sudah matang, rasanya juga sudah pas. Matikan api dan segera pindahkan ke piring saji. Ini siap dinikmati untuk lauk nasi anget, disantap waktu sarapan, makan siang, atau makan malam. Gulai daun singkong ini selain bahannya sangat mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Rasanya yang enak, gurih, bumbunya medok, dan juga daun singkongnya empuk. Ini sangat recommended untuk lauk sehari-hari. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman dan bunda-bunda semua. Kita jumpa lagi dengan resep masakan yang enak, mudah, simple, praktis untuk lauk sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Pokoknya apapun lauk favoritnya sesuai selera. Kalau ada ikan asin teman-teman, makin enak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Daun singkongnya empuk, bumbunya enak banget, gurih.